Walaupun Indonesia juga ya. Mungkin pemerintah pun nggak tahu ada Asbur Azhar di Sampit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penikmat channel Bang Jans, channelnya orang Sampit nih ya, untuk edukasi, motivasi dan lain-lainnya ada di sini. Dan hari ini Bang Jans ada di sekitaran Jalan MT Haryono, tepatnya di kedai kedai kopi tua ya? Cangkir tua. Mohon maaf. Kendah nanti di skip ya, kedai Cangkir Tua. Nah, ada apa sih di sini sebenarnya? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe ya, dan juga komen serta share agar nanti bisa mendapatkan video-video selanjutnya dari video-video motivasi, edukasi dari channel Bang Jans. Contohnya malam ini. Dan tolong tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham ya. Nah, untuk malam hari ini kita kemarin sudah meliput tempat ini, akan tetapi kita belum pernah ngobrol. Sempat sih ngobrol dengan ownernya, sehingga membuat kita menarik untuk melanjutkan obrolan ini di podcastnya, untuk di obrolan santai. Jadi obrolan santai nih Cak ya. Santai sekali Cak. Jadi pengennya kita dapat obrolan ini ada sedikit nanti apa sih yang ada di kedai ini, terus siapa sih Cak Ipan. Saya sih panggilnya Cak Ipan ya, saya manggilnya kan Cak Ipan, tapi nggak tahu Cak Ipannya dari mana kok bisa terdampar di sini kita malam. Iya. Bisa diceritakan nih Cak, kita mulai. Oke. Sip, kita mulai deh. Nah Cak, ini tadi sudah saya buka opening ya. Jadi kita ngobrolnya santai saja, sangat kopi ya. Kebetulan saya dikasih Cak Ipan kopi. Jadi kalau mau ngopi silakan ke kedai Cangkir Tua nih ya. Nah, jadi selain kita nanti mau bahas Cangkir Tua juga, saya pengen dengar deh Cak Ipan ini dari mana? Terus apakah cuman Cak Ipan, kan nggak mungkin namanya cuman Cak Ipan. Terus kedai ini apakah hanya kedai untuk santai saja atau apa ini? Bisa lah Cak, diceritakan aja Cak, santai Cak. Oke. Ya apa? Jadi kalau sebenarnya di 2000 ya pertengahan 2008 saya mulai mendamparkan diri sebenarnya di Sampit sebagai seorang tenaga kesehatan ahli teknologi laboratorium waktu itu, dan kebetulan saya ditempatkan di salah satu di perusahaan perkebunan hingga akhirnya memang begitu selama 8 tahun berlalu, akhirnya saya harus keluar dari sebuah perkebunan dan saya harus membangun kehidupan yang baru nih. Nah, di Sampit saya menemukan aura itu, saya menemukan di mana saya harus kenal dengan teman-teman di jalanan, berinteraksi secara sosial, secara komunitas. Akhirnya saya mencoba untuk memberanikan diri waktu itu. Dimana saya terjun di ranah kesenian di Sampit itu gitu. Dan memang mulai SMP saya sendiri sudah hidup di jalan untuk berkesenian seperti itu, mulai SMP. Di ini ya, bukan di tempat apa? Kalau kita itu kan ada tempatnya sini kayak tempat ini, nanti kita diobrolin nanti ke tempat ini, atau mungkin hanya di jalan itu Cak? Ya di jalan waktu itu sejak SMP sampai SMA. Di arah mana tuh Cak? Itu saya masih di daerah di Jawa Timur, di daerah itu, karena kebetulan saya sendiri berasal dari Gresik, Jawa Timur. Gresik, Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Nah, di sepanjang perjalanan di Gresik, di Surabaya sampai di Malang ke Jogja seperti itu. Ya kita hidup di jalan, mencoba mengeksplor dunia kesenian khususnya di kesusastraan. Nah, begitu di sini saya benar-benar tertantang nih. Kok selama saya di sini kok geliat sastra dan kesusastraan itu sendiri sangat tidak terasa saat itu. Saya penasaran waktu itu. Nah, ini tidak ada orangnya atau memang nggak ada auranya nih. Ternyata
setelah event pertama berjalan, saya mendirikan Cangkir Tua ini ya untuk wahana yang ngopi, yang sharing, ngobrol bareng, saling berbagi ilmu, belajar bersama seperti itu. Ternyata banyak, peminatnya banyak, dan wadahnya yang tidak ada saat itu. Wadahnya memang nggak ada. Jadi tidak masuk akal kalau dibilang di Sampit itu tidak ada kehidupan sastra, itu tidak masuk akal. Nggak masuk akal? Nggak masuk akal, karena memang ketika kita mencoba membuka sebuah event ataupun wadah kecil, banyak peminatnya, mulai SMP, SMA, sampai di tingkat umum seperti ini. Mohon maaf dulu, Cak. Tadi kata Cak Ivan nggak masuk akal, ini dari segi apanya nih, Cak? Kan gini, bayangkan, saya diri, kenapa sih kok harus ada sastra di dunia ini kan? Karena itu adalah, menurut saya, kesusastraan itu adalah induk dari segala cabang kesenian. Sastra ya? Sastra, entah itu tari, lukis, dan mereka menyerap secara aspek sosial, merespon diolah dalam olah pikir dan dituangkan dalam bentuk karya yang berbeda seperti itu. Tari juga seperti itu, ada skenario, cerita, dongeng ataupun hikayat ataupun mitos legenda yang dari daerah sekitar diangkat menjadi sebuah narasi cerita dan dimanifestasikan menjadi sebuah olah gerak yang indah seperti itu. Nah, menurut saya berarti sastra ada di poin utama. Nah, itu ada di Sampit sebenarnya ada. Dan itu banyak di Sampit potensi itu, iya. Kenapa? Saya heran. Saya menemukan pemuda-pemuda di sini, remaja khususnya, itu lihai dalam memerankan beberapa karakter ketika di sebuah pentas tari tradisi, dan itu saya sendiri tidak sanggup sebenarnya, tapi mereka bisa. Nah, berarti harus ada intensitas yang benar-benar terjaga untuk mengawal masa remaja mereka seperti itu. Karena memang gempuran penjajahan di tingkat teknologi ini sangat pesat. Jadi kita harus benar-benar menarik bagaimana kearifan lokal tetap terbangun. Jadi kalau menurut Cak Ivan, mohon maaf, kalau misalnya untuk teknologi yang begitu jauh ini juga sudah bisa menghambat juga, atau mungkin bisa menghilangkan nih ceritanya waktu itu ya? Ya tergantung ketika disikapi secara euforia saja, secara euforia terus dengan kesenangan semata, ya kita akan ludes. Semakin hari ketika peminat sudah semakin tidak ada dan ruang sudah tidak dibentuk, otomatis akan hilang dari situ. Dan itu sempat Cak Ivan rasakan bahwa ada di Sampit seperti itu gejalanya ya? Gejalanya. Makanya saya mencoba ya sedikit memberikan gangguan terhadap pola pikir teman-teman. Dan itu berjalan sekedar memikirkan bagaimana sih untuk mengangkat citra budaya lokal, walaupun di tingkat lokal, tapi efeknya luar biasa seperti itu. Saya tidak muluk-muluk, saya tidak ingin teman-teman yang berinteraksi secara sosial dan kasusastraan yang ada di sini itu sampai berpikiran yang luas, sampai ke luar daerah, nasional ataupun internasional, tidak sampai seperti itu. Cukup mereka intens dan istiqomah di lingkup daerah itu sudah cukup. Karena bagi saya istiqomah yang dalam hal kecil itu lebih baik daripada satu gebrakan besar tapi setelah itu hilang. Dan begitu juga ada wadah sebenarnya nih ya. Harus ada wadah. Nah, di Sampit kita mencoba membuka beberapa ruang kalau untuk kesusastraan. Mulai ada teman-teman dari yang saya temui waktu itu ada komunitas Kata Mentaya yang sudah terlahir pada era 2014, terus lahir kembali di beberapa komunitas sastra yang lain, ada Limbah Sastra, ada Cangkir Budaya, ada mana lagi dari sanggar-sanggar yang lain yang di Mentai Estetika yang saat itu sudah berkiprah lebih dulu. Nah, itu yang menarik di Mentai Estetika itu. Bagaimana di Sampit itu punya putra daerah, putra lokal yang berskala sastrawan nasional. Serius, Cak? Iya. Baru saya tahu nih, Cak. Karena memang mohon maaf ya, saya kalau masalah sastra dan lain-lain yang membuat saya menarik sih karena
pada saat terjadinya sastra itu berbentuk macam tari dan lain itu yang membuat saya tertarik sebenarnya. Tapi kalau misalnya di Kotim sendiri kata Cak Ipan tadi ada sastrawan Kotim. Kok bisa Cak Ipan yang nemuin? Sebenarnya bukan nemuin ya, tapi karena saya tertarik di dunia sastra mulai SMA. SMP tadi ya. Nah, itu SMA. Jadi dimanapun saya tinggal, saya berusaha mencari nih siapa nih sastrawan yang ada di sini. Nah, saya temukan satu tanya-tanya dan teman-teman, ada Sanggar Mentaya Estetika. Tepatnya Sanggar Sastra Religius. Ya, memang daerah mana itu Cak? Itu ada di daerah Tanah Mas itu kan? Masuk di Kecamatan Baaman di Tanah Mas. Tanah Mas tuh ya? Tanah Mas, masuk di Tanah Mas. Situ ada sebuah kampung yang memang dihuni, yaitu seperti berbentuk padepokan. Oh iya ya, padepokan sastra. Nah, ternyata ada sosok yang berperan sangat penting di situ, yaitu Pak almarhum Aspur Azhar. Yang telah wafat era 2016 kalau nggak salah. Nah ini rekan-rekan kita baru tahu nih Aspur Azhar ini, malah Cak Ipan ini yang tahu nih daripada kita orang Kotim. Silakan Cak, lanjut Cak. Dan alhamdulillah ya itu banyak yang bahkan anak-anak udah sampai tidak tahu siapa Aspur Azhar itu gitu. Nggak tahu mereka. Saya kan ya heran loh, kok bisa teman-teman yang sudah hidup lama di sini terus tidak mengenal sosok beliau. Ya walaupun dia berkiprah di Jakarta, di sana pun juga mendirikan Mentaya Estetika Jakarta. Nah, yang digarisbawahi kan kata Mentaya Estetika. Berarti dia ketika di luar daerah, dia masih membawa nama Mentaya. Nama Mentaya ini nama sampitnya sendiri itu sih. Mentaya yang dikenal juga sampit kota Mentaya ya gitu. Nah, sebenarnya karya-karyanya banyak. Sampai kita telusuri, saya mencoba cari karya beliau itu di internet tidak menemukan. Ternyata dia sudah dimasukkan dalam golongan angkatan 2000, penyair angkatan tahun 2000 oleh Polri Rayun Lampan itu, dan terdokumentasi di Pusat Dokumentasi Sastra Habib Yasin di daerah di Jakarta ya. Di Kompleks mantap nih, keren sebenarnya nih ya. Kalau sambil lanjut Cak ini rame nih. Karya-karyanya banyak. Nah, ketika yang menarik itu ya, pas saya main ke Mentaya Estetika, ada beberapa kumpulan buku-buku dari Aspur Azhar itu yang memang ditulis oleh beliau sendiri, diediting sendiri, dan dijilid, dijahit dengan tangan beliau sendiri. Ada tuh Cak? Ada di sana. Dan itu masih terdokumentasi dengan rapi di Mentaya Estetika Tanah Mas. Pernah dibuka nggak Cak? Pernah mencoba membuka atau? Ya, saya pernah dikirimi oleh kawan, ya termasuk senior sih di sini, senior. Dia juga sastrawan sebenarnya, Bang Arya Sidarta. Pak Darta. Itu guru saya. Waktu kita ngobrol kemarin kan Pak. Oh iya benar, guru SMP saya itu. Dan ternyata Pak Arya ini dia juga sebenarnya santri dari Pak Aspur Azhar. Oh langsung dari beliau ini ya, bukan dari misalnya temannya Pak, tapi langsung. Dia juga ikut membangun bagaimana pahitnya mendirikan sebuah sanggar sastra di Sampit saat itu bersama Pak Aspur Azhar. Nah, dari beliau itu, dari Bang Arya itu, saya dikenalkan beberapa karya-karya Pak Aspur Azhar. Ada yang kumpulan menjadi biji, teluk Kof, yang memang kalau ketika saya baca, jadi agak ini golongan karya sastranya Bang Aspur ini lebih agak berat sebenarnya, karena lebih mengarah ke pendidikan filsafat sepertinya seperti itu. Jadi karya-karya memang saya mencoba mendalami karyanya itu benar-benar bagaimana sosok Aspur Azhar ini menuangkan ilham-ilham secara sufistiknya dia menjadi sebuah karya sastra seperti itu. Jadi kita ini memang kalau untuk warga Sampit sendiri sebenarnya cukup berbangga ini ya Cak ya. Ya harus tuh. Harus sekali itu, benar. Bukan hanya anak-anak pecinta sastra tapi seluruh warga Kotim nih sebenarnya. Ya seperti itu, karena ini aset ya. nasional. Terus lanjut Cak. Nah,
begitu saya mencoba membaca beberapa buku, ada yang menarik. Ternyata ada tahapan. Bagaimana santri-santri dari Bang Asbur itu ada tahapan pembelajaran ke kesusastraan, mulai dari yang tingkat awal sampai yang sudah lebih lama, lebih senior seperti itu. Nah, memang sebenarnya syarat sekali dengan nuansa penanaman nilai-nilai ketauhidan sebenarnya dari karya Asbur Azhar. Bagaimana dia melahirkan sebuah kumpulan cerpen yang berjudul Menjadi Biji seperti itu. Terus ada yang di Teluk Khof, terus Hainun dan lain-lain seperti itu. Banyak. Termasuk beliau juga penulis skenario drama yang lumayan aktif saat itu di era-era itu. Padahal kalau saya sempat baca biografi beliau lulusan di SMA Negeri 1 Sampit. SMA Negeri 1 Sampit? Ya, sangat. Serius nih? Ya. Berarti dia alumni SMA 1 Sampit. 1 Sampit ya. Tapi memang tahun 80-an itu ya. 80-an. Dari di Jakarta terus. Nah, yang paling menarik dari sosok Asbur Azhar itu, ini nggak banyak orang yang tahu bagaimana seorang Asbur Azhar berani mendirikan Mentai Estetika Jakarta di daerah Menteng dan Senen. Nah, di daerah Senen yang dihuni beberapa preman-preman yang akhirnya mereka menjadi seniman-seniman jalanan atas asuhan Asbur Azhar. Seperti ini itu keren. Bukan jago kandang lagi nih. Dia sanggup menaklukkan Jakarta. Preman-preman pasar Senen yang saat itu memang benar-benar menjadi perhitungan itu ditarik pelan-pelan untuk masuk di Mentai Estetika dan mengawal Mentai Estetika di Jakarta di daerah 80-an 90-an sampai menjelang beliau kembali lagi ke Sampit saat itu. Oh, jadi sempat merantau ke Jakarta, baru beliau balik lagi ke Sampit. Lah, ketika beliau balik ke Sampit, di Jakarta masih jalan nih Mentai Estetika itu. Dia juga seorang rujukan dari jurnalis. Dia juga dinamakan instruktur tim penulisan saat itu di Jakarta seperti itu. Karena memang ciri khas dari Asbur Azhar, dia punya gaya penulisan yang lain daripada yang lain seperti itu. Oh, iya. Cara pengupasannya. Ini baru tahu nih kita sebenarnya nih, kita malah terlena dengan karya-karya, mohon maaf ya, walaupun Indonesia juga ya. Mungkin pemerintah pun tidak tahu ada Asbur Azhar di Sampit. Bisa jadi ya. Tapi kok bisa? Ini kan aneh itu. Kalau misalnya saya mohon maaf, saya udah kurang lebih 30 tahun ya berada di Sampit nih, Cak. Intinya aslilah dari ceritanya untuk warga Sampit. Baru tahu juga, Cak, ceritanya baru sekarang nih tahu nih bahwa kita punya seorang ini ya, kalau kita sebut apa itu kalau di sastrawan yang sampai namanya nasional sekali. Dan itu bisa dianggap kalau mohon maaf pahlawan ya.